Boys and girls, kalau misalnya kalian cowok atau kalian cewek atau kalian tidak tahu gender kalian apa, pertama-tama aku berduka, aku meminta maaf karena sudah berteman dengan Sota gitu. Jadi ya kita jujur-jujuran aja ya. Aku emang berteman tapi tidak sedekat itu dengan Sota. Karena ya mau bagaimanapun dia temannya temanku, mau nggak mau kita ujung-ujungnya pasti ketemu dan ya ujung-ujungnya berteman dan saling kenal. Nah, seingatku dari zaman dulu Sota itu atau Nanda itu orang yang ya udah aku cuma tahu dia di YouTube gitu. Aku nggak tahu dia lebih dari itu. Cuma yang cukup ku tahu adalah kalau di IG dia sering bikin story emo. Storynya kayak emo-emo sedih-sedih gitu. Aku nggak tahu tujuannya apa, cuma kayak gitu. Itu kenapa aku nggak ngefollow dia di akun pribadiku di IG sama di akun admin Yami. Itu kenapa aku nggak ngefollow di dua-duanya. Nah, hari ini kenapa tiba-tiba aku ngebahas Sota? Semuanya sederhana. Semuanya itu berawal dari aku nggak tahu men ini semua berawal dari mana. Tapi ini kalau misalnya mau kita bedah sebedah-bedahnya, ini bener-bener bencana anjir. Ini bener-bener bencana anjing. Soalnya gini, kita bisa mulai dari ada pengumuman dari EOS. Pengumuman pembubaran Aeon of Star atau EOS gitu kan. Kepada seluruh Aeon Knights, terima kasih sudah mendukung. Dan basically di sini dia mau ngasih tahu kalau semuanya si Haris, Arion, Gin, Sota semuanya berhenti. Semuanya menghentikan aktivitas streaming sampai batasan waktu yang tidak ditentukan. Aku langsung mikir, hah? Kenapa? Apakah ada masalah IP atau masalah apa gitu kan? Terus ujung-ujungnya aku dapat tweet lagi. Tiba-tiba ada orang yang namanya kita sebutnya Daniel aja ya, karena di sini ada Hanil dan ya, sebut aja Daniel. Minimal kalau udah terkenal nggak lupa kalau dulu pernah ngajak mandi sama ngekiss minor. Aku penasaran itu siapa awalnya, tapi aku kayak oh udahlah biarkan saja lewat, mungkin cuma kayak angin lalu karena emang biasa Twitter suka ngelempar-lempar hal yang kadang-kadang suka melempar hal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak nggak? Contohnya ada banyak. Aku juga pernah jadi korban gitu. Begitu aku ngelihat ada tweet tambahannya di tanggal 18 Juli ya, jujur kaget karena di sini TW PDF gitu kan, what Shota did to his minor viewers. Apa yang dia lakukan sama penontonnya yang minor. Di sini tweetnya panjang banget, sepanjang apa? Sepanjang itu. Intinya bukan Google Doc, tapi setidaknya cukup rapi. Nah, di sini korban ngaku kalau dia pertama kali kenal Sota itu dari raidnya Haris di bulan puasa waktu 2023. Awalnya korban biasa aja waktu di chat-chat sama Sota, terus habis itu mulai lama-lama jadi nggak nyaman. Salah satu contoh chatnya ini nih, enggak kan diangetin kamu, ayo sini mana, ikut mandi biar bisa kiss. Man, jujur aku mau mengungkapkan perasaanku dulu, aku kaget banget dia ngelakuin hal ini. Aku ngerasa kayaknya ya mungkin dia emang punya dosa masa lalu. Aku nggak bakal nyangka itu. Cuma dia melakukan ini lagi sekarang, itu menurutku udah beyond imagination, beyond help lah pokoknya lah. Itu menurutku aneh men. Dan di sini katanya korbannya masih bocah. Dan yang kurang ajar lagi adalah dia tahu korbannya bocah. Karena dalam bio IG bocahnya, kalau nggak salah ingat, itu tuh ada tulisan dia masih di bawah umur. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi aku berharap itu nggak benar. Maksudku gini loh, aku ada sedikit harapan kalau ternyata si Sota beneran nggak tahu, atau si Nanda nggak tahu kalau itu tuh bocil. Karena kan bisa aja bio itu langsung diedit atau apapun itu. Cuma mau dia minor atau enggak, itu yang dia lakukan tetap bisa dipertanyakan. Tetap ninggalkan rasa pahit di mulut gitu loh, ngerti nggak sih? Nih, ada juga nih. Dan yang dia ingat, Sota di hari itu cuma repost IG-nya dia doang, padahal banyak yang nge-tag. Dia ngasih fan service tapi ke spesifik satu orang. Yang dimana sebenarnya itu apakah masuk fan service? Iya, itu masuk fan service. Tapi gini, let's say beneran fan service, tapi kalau misalnya cuma ditujukan ke satu orang, fan service-nya janggal karena kayaknya ada motif lain. Kan biasanya aku sering ngomong, orang itu biasanya belum tentu jahat, tapi bisa aja dia tolol. Kalau ini murni tolol, karena ini udah 2 kali kejadian. Pertama kalau nggak salah sama Ica tuh, aku lupa gimana ceritanya Ica di tahun 2021, 2022 I think, atau 2023 bahkan aku juga nggak ingat. Dan ada lagi sekarang, yang kebetulan tiba-tiba speak up. Nih, seiring berjalannya waktu, korban dipanggil princess oleh Sota sebagai fan service. Korban juga mengaku terakhir kali chat saat Sota chat tergolong aneh dan membuat korban tidak nyaman dengan alasan role play. Gini, fan service salah nggak? Apa sih yang membedakan fan service yang sehat sama fan service yang nggak sehat? Fan service yang nggak sehat itu agak susah buat taunya karena tergantung nih, ini fan service-nya diberikan dengan cara
atau dengan motif apa? Ini kenapa kadang-kadang aku ngerasa, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang aku merasa kalau penonton, terutama penonton yang cewek ya, dideketin sama VTuber cowok gitu. Jadi ada ketidakseimbangan gitu. Ibarat kata mereka tuh nggak setara, posisinya satu di atas, yang satu di bawah. Jadi yang di bawah ini begitu dapat treatment kayak princess atau apapun itu, bakal nganggapnya ya fan service. Aku bakal make kata istilah Schrödinger douchebag. Schrödinger douchebag itu kayak gini. Misalnya nih, kau nggak tahu motifnya orang ini ngegombalin kau sampai akhirnya kau memberikan jawabanmu. Kurang lebih kayak begitu. Oke, kita lanjut nih. Dan dari foto ini, bagaimana Sota yang sudah berani untuk chat kepada viewersnya dengan embel-embel roleplay setelah sang korban menolak untuk mau cium Nanda, terlihat kecewa dengan respon yang diberikan oleh korban. Ikut mandi biar kiss, emang bisa gitu, airnya dingin tahu. Enggak, kan diangetin kamu. Ayo sini, mana? Telur mata sapi, yang lain apa? Mau kamu juga, mau kiss. Terus apa lagi? Dah lah, Sota sedih. Iya. Nah, terus dari pengakuan korban sebelumnya, dia pernah menaruh kata minor di bio. Nah, ini sebenarnya ini bisa dicek nih, dia beneran minor atau enggak. Aku berharapnya sih ternyata enggak ya. Cuma kalau misalnya beneran minor, men, Nanda anjing sih. Nanda. Kita lanjut ya. Dan apabila Sota tidak melihat bio sang korban, Sota bisa melihat postingan wajah asli sang korban. Terlihat seperti anak yang masih di bawah umur, dan secara tidak langsung, Sota tahu jika sedang berbicara atau mengetik pesan-pesan tidak pantas itu kepada penonton yang masih minor. Dan di sini ada panjang nih. Yang bikin aku kaget adalah ini tuh 30 Maret. Berapa hari lalu, Jir? Aku nggak tahu ini 30 Maret 2025, 2024. I don't know, man. Tapi kalau misalnya ini di baru-baru ini aja, aku mulai bingung sama kelakuannya ini orang. Berarti beliau ini genit banget, Jir. Karena seingatku dia udah punya cewek, terus dia masih ngechat kayak gitu ke orang lain. Katanya Ica sih, yang kulihat dibaca tweetnya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, katanya dia agak low-key selingkuh gitu dalam tanda kutip. Mengenai chat yang ditimpa bukti korban. Nah, ini ntar. Kalau ada, udah temen aku kasih beb. Oh, 3 tahun lalu, berarti itu foto 2023. Aku mau minta tolong ke kau buat cari tahu batasan antara penonton sama streamer atau VTuber atau apapun itulah, entertainer lah. Jujur aja, aku awalnya mau ngebahas kasus ini tuh ragu karena aku ngerasa kayak, jing, ini temenku. Aku mesti ngapain nih? Apakah aku harus bahas? Apakah aku nggak perlu bahas, nunggu bukti yang lebih lengkap? Jujur, apakah itu bias? Itu namanya bias, dan manusia wajar bias. Dan di sini begitu aku ngelihat chatnya, ini tuh bener-bener kayak orang yang nggak tahu batasan antara mana penonton, mana streamer. Karena bagaimanapun ya, dia temanku. Setidaknya sebelumnya aku anggap seperti itu. Itu kenapa aku pengen buktinya lebih lengkap dulu. Tapi masalahnya adalah ternyata buktinya tiap jam muncul. Seperti katanya Gepi, buktinya tiap jam muncul. Jadi aku awalnya nggak percaya, kayak apa nih Jing? Hey Jing, kok bisa Jing gitu loh. You know what I'm saying? Sotaji kecewa berat. Jangan kan kau, aku juga kecewa Jing. Aku yang berteman dengan dia juga kecewa. Waktu itu dia ke CF gitu kan. Aku lihat dia, kenalkan Kill, ini pacarku gitu. Dia ngomong kayak gitu. Aku turut senang. Oh, akhirnya dia udah dapat pacar. Aku berharap dia tahan lama. Nih, ini adalah salah satu bentuk orang yang, aku bukan mau menyalahkan ya, cuma ini adalah kayak agak sulit emang membedakan atau memberikan apa sih namanya, boundaries antara penonton sama streamer. Kita lanjut ke tweetnya Ica nih. Guys, please, aku benar-benar nggak bisa dan nggak ngerti cara ngejelasinnya kayak gimana. Aku pasti kenal sama Sota kayak Fernanda. Itu di tahun 2020. Waktu itu dia belum jadi VTuber, masih YouTuber. Dari sini kita dekat terus pacaran di tahun 2020. Dan ini adalah beberapa screenshot yang diberikan oleh Ica yang dilakukan Sota karena dia di sini dekat dengan penontonnya. Sekali lagi gue bilang kan, ada yang pokoknya ada ketimpangan hubungan lah di sini. Satu itu di atas karena dia streamer. Imbalance of power itu dia. Nah, terus di sini Ica ada ngasih tahu nih. Ini bukti chat Sota sama Airiesville. Di sini dia bilang, BTW Airi ini mantannya Sota juga ya. Kita udah kenal lama, suka gibahin si anomali bejat ini. Di sini itu ada imbalance of power kayak tadi yang ada dibilang di chat ya. Tapi intinya satu streamer kayak, ngerti gak sih, kayak dia ini punya jabatan yang lebih tinggi. Kayak misalnya dia diidolakan. Oke, ketimpangan relasi kuasa. Betul Alverus. Nah, karena ketimpangan relasi kuasa ini, si Nanda di atas, si penonton di bawah. Jadi mau nggak mau yang penonton ini bakal ngelakuin apapun ngebuat ngepuasin pihak sebelahnya. Nah gitu, ketimpangan relasi kuasa sebutannya. Oke, nah chatnya kayak gini. Aku orang terburuk yang pernah kamu temuin. Terima kasih juga udah semuanya yang aku kesampaikan bla bla bla. Enggak, aku nggak marah, nggak benci juga. Aku cuma kecewa doang. Kenapa bisa-bisanya kamu ngechat malah kayak gini topiknya? Kayak aku tuh rendah banget di mata kamu.
enggak kayak gitu. Semalam kan kamu tahu aku kayak gimana. Lagian aku pikir siapa tahu kamu kangen sama aku, terus lagi pengen. Maaf, rendahan dari mana sampai aku bilang kayak gini? Kamu ngerasa nggak sih kalau kita itu udah saling ngerti dan tahu kekurangan kita masing-masing? Kamu marah, kamu benci nggak sama aku? Terus dia foto dirinya lagi nangis. Dan di sini aku nggak tahu sebutannya apa. Ini aku bakal nyebutnya isi chat ini isinya ya guilt tripping, kayak bikin orang kasihan ke kau, dan ujung-ujungnya ketika orang kasihan ke kau dan karena ada ketimpangan relasi kuasa ini, akhirnya ya si cewek mau nggak mau ngikutin dia. Pada dasarnya ketimpangan relasi kuasa itu kenapa agak sulit buat viewers pacaran sama streamer gitu. Karena bahayanya ini, aku juga nggak tahu ya ini kalau misalnya masih pacaran dan sama-sama pengen kayak VCS or some shit like that, aku gak bisa ngomong apa-apa kalau itu. Nah terus ini, yang kamu nggak tahu selama ini yang aku rasain. Ya terus, kamu selama ini ngerasain itu cuma bisa diam. Kenapa kamu malah seret orang lain buat ada hubungan sama kamu? Padahal kamu sendiri tahu kalau kamu belum bisa kasihanan sama cewek yang udah kamu seret buat sembuhin luka kamu. Tapi kamu masih terjebak di masa lalu. Aku nggak ngerti ini apa. Cuma kalau bagian ini aku ngerti. Ini yang disensor adalah Excalibur. Man, what the fuck? Isi chatnya. Gak ngerti sama jalan pikiranmu, udah putus lama pun masih bisa-bisanya ngechat kayak gini. Malunan udah gede. Damn. Crazy shit right there, man. You know what I'm saying? Kayak udah putus. Apa ini sebutannya jatah mantan kah? Atau apa kah? What the fuck was that? Jujur aku sedih sih ngeliatnya sih. Kok bisa ya? How come, man? Pisau pramuka gitu disebut Excalibur. Excalibur di sini bukan pujian ya teman-teman ya. Tolong. Review jamurnya babi, bajingan. Chat Sota ke air ini persis banget waktu aku sama dia masih pacaran. Dia selalu kayak gini. Nah intinya ternyata chatnya Sota itu yang guilt tripping, manipulatif type shit karena ada ketimpangan relasi kuasa itu, ya pada dasarnya ya sudah bukan beberapa kali, udah sering kali dilakukan. Jadi itu kenapa ini tuh problematik banget kalau dipikir-pikir. Nih ya, pada dasarnya ya, aku nggak mau terlalu banyak ngebahas soal kasusnya. Karena di sini semua orang tahu kalau Sota itu CBL. Semuanya udah tahu, nggak ada perlawanan, nggak ada yang aneh-aneh. Kita semua tahu apa yang dia lakukan itu CBL. Terus habis itu dia juga problematik karena dia suka melakukan hal yang aneh-aneh kayak manipulatif, terus suka memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa, birahi, bisa jadi dia juga suka selingkuh atau apapun itu. Suka selingkuh atau apapun itu. Tapi gini, ada satu chat yang menurutku ini agak kocak. Pokoknya chat ini tuh menggambarkan situasi ini. Damn, this is crazy. Kurang lebih kayak gitu. Gini, ku kasih tahu kok sebelah mana chat gilanya, tapi nanti sebentar. Aku mau nyampaikan sesuatu dulu sebelum kita ke sana. Gini, biasanya ini mentalitas orang Indonesia, oke? Contohnya adalah kalau misalnya ada satu orang nih kena masalah. Satu orang kena masalah, muncul ke publik. Udah muncul ke publik karena tuduhan ini mendapat, alias sang korban itu mendapatkan dukungan. Akhirnya korban-korban lain muncul semua. Ih, seru-seru. Dan mereka akhirnya ikut jump in ke dalam tren itu untuk membuktikan kalau si anjing ini wajar banget ngelakuin hal yang sama. Ngerti gak maksudnya? Kalau misalnya kau masih gak paham, intinya kita ambil contohnya Laurentius Rando. Laurentius Rando itu kasus pertamanya adalah dia ngejual keyboard. Sesimpel itu, dia ngejual keyboard. Ketahuan sama orang, digoreng di internet. Akhirnya begitu digoreng, muncul tuh masalah-masalah yang lain kayak di komunitas beatboxnya lah, dia ngancam orang pakai beceng lah, pakai pistol atau apapun itu. Pokoknya muncullah busuk-busuknya. Basically, kalau kau udah kena satu masalah, itu kayak dan kau simpan dan gak diselesaikan, itu jatuhnya kayak ya bahasanya ya ticking time bomb. Dan menurutku sebenarnya EOS itu ticking time bomb. Suka nggak suka, percaya nggak percaya. Karena mau bagaimanapun mereka ini udah gede. Aku nggak bilang mereka semua cabul ya, enggak. Karena yang cabul Nanda. Tapi gini, mereka semua udah gede. Pasti ada aja yang nyari masalahnya. Dan begitu satu masalah keluar, oke, takutnya beberapa masalah lain ikut muncul. Selesai. Berpengaruhlah ke karir. Itu kenapa pengumuman ini sangat-sangat relevan dan sangat-sangat masuk akal. Tiba-tiba semuanya bubar. Nih, aku bakal ngeliatkan kau satu chat lagi nih. Ini menurutku chat yang rada-rada gitu. Ini chat dari Rafli Prayuda. Kira-kira lu tahu dari mana, Kil, kalau chat ini beneran, Kil? Beneran si Nanda yang ngechat. Karena yang menjamin ini adalah Agil.
Agil bilang, gue deket banget sama ceweknya Prayuda Rafli gitu kan. Ini Prayuda Rafli. Nah, di sini isi chatnya kurang lebih dibilang nikung, aku nggak tahu. Aku soalnya nggak tahu apakah si Sota udah tahu kalau misalnya si ceweknya itu udah punya cowok atau belum. Aku nggak tahu ini dari tahun berapa juga. Aku nggak tahu dia punya si Nanda udah punya pasangan apa belum. Aku juga nggak tahu. Ini jaminannya adalah Agil karena ini yang yang retweet juga Agil dan dia bilang, gue kenal dekat banget sama ini gitu. Udah, oke. Kalau misalnya salah, salahkan Agil. Di sini, what if si cewek amit-amit banget kalau nggak jadi nikah sama cowok lu, gua nikahin lu mau nggak? Ogah jing gitu kan. Oh, di sini dia tahu kalau ternyata si cewek ini udah punya pasangan. Dan kamu penasaran gitu kan, biasanya kalau lagi engas, tapi emang pernah nggak sih kepikiran sedikit pun kalau lagi engas? Jadi dia kayak nanyain si cewek ini pernah mengocok sesuatu ketika dia lagi itu. Basically dia birahi sama cewek orang. Maksudku kayak anjing, si Agil anjing sih jujur. Agil. Ini salah Agil. Kalau misalnya Agil nggak ada, aku nggak bakal tahu ada chatnya nih. Ada cewek orang nih bro, cewek orang. Kau tanyain masalah kayak begitu. Jujur, aku nggak bisa berkata-kata lagi aja. Jadi ya itu sekali lagi, akhirnya kan ujung-ujungnya ya si Rafli tadi ini akhirnya berani ke permukaan nih, mengeluarkan buktinya dia. Dan itu kenapa aku selalu ngomong, ini tuh situasi yang sangat damn, this is crazy. Kau tahu nggak sih ada yang namanya penyakit addiction? Basically penyakit itu ya kayak itu penyakit psikologi. Intinya dia nggak bisa nahan diri, nggak bisa nahan nafsunya. Basically kayak gitu. Ini bukan berarti artinya dia 24/7 ngebra ya. Enggak kayak gitu. Maksudnya addiction itu adalah kau sebagai orang nggak bisa nahan diri tanpa tanpa mainin mau cowok mau cewek, atau ya kau nggak bisa stop untuk mengkonsumsi bahan CBL, dan bahkan kau nggak ragu untuk ngajakin orang. Dan itu salah. Itu kenapa kau harus ke psikologi. Dan kalau misalnya depresi, saranku ya psikolog. Kenapa ke psikolog? Karena daripada kau menumpahkan rasa depresimu dan kesalmu ke cewek yang kau deketin atau pacarmu, mending ke orang asing, dokter, bisa sembuh. Terus sekarang kita ngomongin dampaknya, karena di sini aku bener-bener cuma mau ngomongin dampaknya. Dampak terburuk dari kasus ini. Karena menurutku kita semua sudah tahu Sota salah, nggak ada yang bisa didiskusikan. Soalnya ya dia cabul, kita nggak perlu tahu dia secabul apa. Perlu tahu sih, to be honest. Intinya dia cabul, dia nggak bisa nahan nafsu, dan dia ngedeketin penontonnya. Ada yang minor mungkin, ada yang enggak, dan dia udah nyakitin banyak orang dan ngirim foto Excalibur. Semua orang udah tahu itu. Aku nggak mau ngeceritain ulang karena kau bisa tahu sendiri. Di sini aku tuh bener-bener cuma mau ngomongin dampaknya. Dampak pertamanya jelas, EOS bubar. Kenapa sih EOS bubar? Ya menurutku ya sebagai ini mereka nih 4 orang nih. Aku nggak tahu ya jujur, mereka ini 4 orang berhubungan karena emang satu grup, atau karena emang ada duitnya, atau emang karena udah terlanjur atau gimana. Sekeyakinanku adalah EOS itu bergabung karena ya mereka punya satu visi misi yang sama. Kebetulan ada anjing satu. Karena ada anjing satu, ya akhirnya ya mereka cabut, mereka bubar gitu. Dan kalau menurutku, kalau mereka bubar itu wajar nggak? Menurutku wajar banget mereka bubar. Malah aku berharap mereka bubar. Kalian para fans jangan marah dulu, nyantai dulu pelan-pelan. Karena gini loh, mereka bubar itu tujuannya cuma satu, supaya orang-orang gak nyari-nyari kesalahan lamanya buat tiba-tiba dibawa lagi, atau ada bohong-bohong lainnya gitu. Maksudnya gimana tuh Min? Apakah artinya mereka bertiga itu bermasalah semua? Apakah di sini artinya cuma Sota dan yang lainnya bermasalah gitu? Enggak kayak gitu. Cuma karena ini masalah yang kritis banget, bahkan aku nggak bisa menyelesaikannya juga, karena ini udah masalah yang cukup kritis. Jadi mau nggak mau, daripada nanti tiba-tiba ada aib ini pun aib apapun itu, entah dia pernah ngomong kasar kek, dia pernah ngapain kek, atau apapun itu kek, takut dia tiga-tiga ini dibawa-bawa. Dia tuh temannya ini loh dulu, kok kalian ngelindungin ini? Masuk akal nggak? Ini kapal udah tenggelam nih, daripada kita tenggelam bareng, ya udah kita semua bubar aja pakai kapal masing-masing. Kita nggak tahu, semua orang itu pasti punya masa lalu, mau Gin kek, mau Haris, mau Arion. Kalau tiba-tiba nanti ada aibnya Arion yang keluar, ikut riding the wave yang ini, makin jelek nama EOS. Tiba-tiba ada aibnya Gin yang keluar, ngikutin masalah yang ini, kena juga tuh Gin. Tiba-tiba Haris yang tiba-tiba nggak ada masalah, tiba-tiba muncul, dibikin-bikin nih dramanya Haris, yang seolah-olah kayak melindungi mereka atau apapun itu, bakal kena. Itu kenapa? Mending bubar aja, dan makin jelek. Itu kenapa? Ya udah, kita sudah berhentikan aja dah, bebas. Kalian mau ngapain? Haris sendiri memilih untuk graduate, atau bahkan dia kayak Haris milih cabut. Di sini Haris tuh pilih cabut nih. Halo chainmates, bla bla bla. Di sini tuh kayak seperti yang kau tahu ya, aku kan ada podcast juga, sempat ngobrol sama Haris. Tujuannya dia jadi VTuber itu buat mengembangkan dirinya. Dulu dia pemalu, nggak bisa ngobrol sama orang, bla 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 gitu kan. Dan ujung-ujungnya ya dia itu
pengen improve sebagai manusia supaya dia bisa menjadi manusia lebih baik. Dan aku ngerasa tujuannya udah tercapai. Dan karena ada masalah ini, ya menurutku ya udah, Haris juga bisa mendapatkan tujuannya menjadi manusia yang lebih baik. Tapi ya udah, karena kalian semua, aku tumbuh menjadi orang yang gak bisa kubayangkan. Aku akan selalu bersyukur. Dan sekarang kayaknya I think it's time to see where a different path takes me and keep growing from there. Jadi aku bakal mundur dan hiatus dalam waktu yang gak ditentukan, atau akan quiet graduation tanpa ada pengumuman. Hiatus dalam waktu yang tidak ditentukan, bisa jadi berbulan-bulan, bisa jadi dia cabut, bisa jadi dia kayak udahlah, udah selesai, saatnya gua move on ke karir yang lain. Masuk akal nggak? Masuk akal aja, sesuka-sukanya. Gin juga nih, Gin, untuk memproses segala hal yang terjadi, aku akan berhenti dari segala kegiatan untuk sementara waktu. Terima kasih atas segala support selama ini, sampai nanti kita berjumpa lagi. Arion juga, Arion, aku akan off dulu sementara dari semua kegiatan untuk memproses semua ini. Ya semua orang juga bakal bingung. Gini, kalau kena masalah kayak gini, meskipun bukan kau yang kena masalah, ada baiknya aku cabut dulu dari internet. Pergi aja dulu dari internet. Aku sih berharapnya mereka nggak cabut dari internet ya. Itu adalah dampaknya. Itu baru dampak satu tuh. Menurutku dampak kalau kayak gitu doang mah itu bukan dampak yang segede yang gimana gitu. Tapi dampaknya adalah today's news. Ion of Star, VTuber Group, disband after member apology. Siapa nih? Orang jadi bingung, orang jadi kepo. Ternyata Shota gitu kan. Nah, terus habis itu ada VTuber Shota apologize after inappropriate message to minor fans. Rame di today's news. Berarti masalah ini segede itu nyebarnya, secepat itu nyebarnya. Itu kenapa aku ngerasa kita nggak usah terlalu fokus ke masalah cebel-cebel ya. Cukup di awal aja. Karena semua orang juga kena gitu. Semua orang juga langsung tahu apa yang terjadi. Udah, karena emang segede itu. Tanpa aku ngebikin video pun, kok bakal tahu. Itu kenapa aku mencoba untuk membawa perspektif baru dari segi PR. Terus, dampak lainnya juga nih. Gila, ini merch digunting-gunting, disobek-sobek. Ini bukan gimana-gimana ya. Maksudku jadi limbah gitu. Kayak cuma ngotor-ngotorin gitu. Jujur, ini tuh kayak bentuk kekecewaan yang biasa terjadi di fans Korea. Kalau misalnya kalian akrab dengan K-pop, biasanya emang cukup sering lah bisa ngelihat kayak gini, ngelihat kayak ngerobek-robek merch atau ngebakar merch. Bahkan si Gepi juga dikumpulin, bahkan dipotong-potong yang ada Shotanya. Awalnya kayak gini, terus tiba-tiba dipotong. Jujur kasihan sih. 50k gua yang bayar, lu buat ambil dan hancurin ini, angkut, rugi dah gua. Itu kekecewaan para fans. Itu dampak berikutnya tuh. Orang kayak Eci ya, Eci aja. I will take day off start from tomorrow. Take care bunet. Serius, aku tahu dan sadar banyak bunet cewek, banyak banget. So please hati-hati di internet. Ya sayang. Bukan cuma Eci, sebenarnya ada banyak sih, cuma gak sempat ku ambilin. Nah, aku mau menunjukkan satu hal yang menurutku lucu banget. Siapkan telingamu dan mari kita dengarkan baik-baik. EOS itu adalah sebuah grup indie, teman-teman, di mana dibentuk dari kita sendiri, kita berempat, teman-teman. Kita berempat. Gitu. Tapi walaupun kita hanya sebuah grup para VTuber indie ya, teman-teman ya. Ya, betul. Kita bakal pastiin kita akan Ya, memberikan betul. yang terbaik dan 130 juta % buat kalian semua. Mantap. Betul guys. Kita akan lempar Bravo. gebrakan Darderdor. Kita akan lempar gebrakan Darderdor. Mari kita hiatus semua. Anjing, lucu gua. Lucu. It's like a milk, jujur. Aku bukannya suka dengan, menurutku ironi banget anjing. Arion ngomong Darderdor. It's so fucking funny, man. Bener sih gebrakan Darderdor sih. Cuma ya Darderdor hiatus, satu anggota ngilang dan gak ada lagi EOS. Kita denger lagi. Betul. Setiap saat, teman-teman ya. Ya, kalian mengenal kita guys, kita suka banyak membuat gebrakan, tidak akan ada yang berubah ya guys ya. Ada yang berubah, ini anggotanya hilang satu. Maksudku gini loh, kalau misalnya kamu bikin gebrakan, gak apa-apa gebrakan aja. Tapi kalau bikin gebrakan jangan ada gerakan tambahan. Ironi, jujur, ironi parah. Sedangkan kalau kita tahu bintang-bintang ini kan, bintang bukan maksudnya kita berempat bintang ya guys, bukan. Betul, berempatnya bukan berarti kita berempat bintang ya. Mungkin 3 bintang, 1 orang cabul. Cuma gini. Intinya di situ Arion bilang Ion of Star itu artinya kayak diambil dari bintang. Aku mau ngasih tahu kau ya, kenyataan pahit tentang bintang. Bintang yang kau lihat sekarang, kau buka jendelamu, buka pintumu, lihat keluar. Kalau misalnya kau ngeliat bintang yang bercahaya itu, kalau misalnya cahayanya udah nyampe bumi, kemungkinan besar bintangnya udah mati. Karena untuk bintang nyampe ke sini, itu berapa ribu tahun cahaya atau juta tahun cahaya. Itu cahaya berasal dari masa lalu. Dan seperti beberapa di antara mereka, ada yang terjebak di dalam masa lalu. Dan masa lalu itu yang bikin
mereka hilang. Jadi menurutku dari nama cukup ironi. Aku jujur aku ngerasa kayak aku sakit hati banget waktu mereka bilang mau cabut Aeon End of Service. Enggak anjing. Well, iya sih bener, tapi enggak anjing. Sekarang, salah satu tujuanku bikin video ini, aku mau ngasih tahu ke kau. Aku mau ngasih tahu ke kau, kalau jangan menjadi orang seperti Sora Ayame. Ini aku bakal personal aja ke dia ya. Aku emang gak suka orangnya secara personal, karena pertama dia VTuber yang kebanyakan drama, udah manjat kagak naik-naik. Ya udah, aku nggak peduli kau mau sakit hati atau enggak, tapi menurutku kata-katanya bikin aku sakit hati. Jadi aku ngerasa aku cukup berhak untuk bikin dia sakit hati. Apakah ini logical fallacy kill? Iya, aku melakukan logical fallacy yang namanya strawman fallacy atau apapun itu. Intinya aku nyerang personalnya, bukan nyerang argumennya doang. Ini ya, kau tahu kok ya, karirmu udah di situ-situ aja. Terus habis itu awalnya kau bilang kau sangat membanggakan modelmu yang awal, terus habis itu kau ganti model gitu kan. Terus habis itu kau ngajak beberapa orang VTuber collab type shit gitu. Maksudku gini, kau pernah collab sama Haris, tapi bayangan ya, yang nonton cuma 1000. Kayak aku ngerti kenapa kau sangat desperate untuk mencari perhatian. Itu kenapa aku yakin kau bikin tweet kayak gini. Dan terjadi lagi, kalian viewers cewek ya, jangan keganjenan deh, apalagi kalau masih minor. Kucing dikasih ikan asin, mah digasak aja. Duh pusing, gak bela siapa-siapa. Gak usah bela VTubernya, gak usah belain juga yang genit-genit DM caper. Aku manusia, aku bukan ikan asin. Sebenarnya yang jadi masalah utama di sini adalah ketimpangan relasi kuasa. Terlepas ini minor atau nggak minor, yang namanya penonton itu pasti nggak bisa ngelawan kreator atau orang yang dia suka. Itu ketimpangan relasinya. Apapun yang terjadi, orang yang ketimpangan relasinya itu ada di bawah, itu pasti akan berusaha selalu memuaskan yang ada di atas. Ku kasih tahu lagi, kita ini manusia, punya akal. Yang dimana sebenarnya manusia itu gampang kok. Aku sendiri, kalau misalnya ada orang di chatku yang ngaku kalau dia masih bocil, aku suruh mod bakal ban. Hilang dari chat ini, aku nggak peduli. Kalau misalnya ada orang yang nge-DM kau, sebagai manusia, kau punya pilihan untuk tidak nerima DM itu. Apalagi tahu kalau dia masih bocil. Kill, kemarin kan ada minta 30k ke gua. Mau ngirimin gua blok bisa tuh. Karena sebagai seseorang dewasa, gua punya akal. Itu. Kan sebagai manusia kau punya otak kan? Kau punya otak, kau bisa mengendalikan jari-jarimu itu kan? Ibu jari, jari tengah, itu kan bisa dikendalikan tuh buat nggak mencet-mencet sembarangan. You know what I'm saying? Itu kenapa kau punya otak dipakai buat dipakai, bukan cuma buat dipajang. Kalau emang niatnya udah jahat dan dia emang berniat cabul, apapun bakal dilakukan. Aku dapat DM di Twitter ada, di IG ada, bahkan email pun ada. Yang kulakukan apa? Aku memilih untuk nggak mempedulikannya. Karena apa? Ya karena ya, aku punya otak gitu loh. Jadi aku nggak mau nge-DM orang sembarangan kalau nggak perlu. Ngaco lu. Salah kasih contoh nih. Kenapa tiba-tiba ikan asin? Kucing punya otak, cuma nggak ada akal sehatnya aja. Sesat pikir juga dia. Karena dia melakukan sesat pikir, itu kenapa aku melakukan sesat pikir ke dia gitu. Karena apa? Ini bocil belum punya social skill, tapi dikasih social tools. Social tools itu apa contohnya bang? Facebook, IG, YouTube, Twitter, atau sosial media lain gitu. Ini bocah bergaulnya cuma sama teman-teman sekolahnya doang, ya. Kagak punya social skill nih. Tiba-tiba dikasih social tools yang bisa menjangkau orang banyak, orang luas. Gimana ininya kagak main? Ininya kagak ada. Ya udah kagak usah dikasih. Nanti tunggu dia kuliah, tunggu pergaulannya lebih luas. Sorry, anyway, aku ketemu nih sesuatu yang lucu. VTuber cabul. Maafin gue cabul ya, fans muda yang rentan dimanipulasi. Oke, jangan diulangi ya. Sinting banget amit-amit. Sinting banget amit-amit. Ih, takutnya. Ih, takut lah. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita bakal bahas bagaimana caranya ya. Kau sebagai penonton tahu batasan. Let's say kayak gini. Jaga diri selalu, jaga boundaries. Pokoknya kalau ada aneh-aneh lari. Some of them still exist out there because the victim haven't spoken up yet or decided not to. Basically, dia ngasih tahu, jaga diri, jaga boundaries. Masih ada beberapa penjahat di sana dan korbannya belum tentu mau ngomong. Pertanyaan pertama, kenapa sih butuh waktu selama ini untuk korban baru mau ngomong? Simple, korban gak mau ngomong gara-gara orang kayak gini. Dia nge-tweet, menurut gua sih salah dua-duanya. Sota gak tahu juga kan kalau korbannya minor, terus korbannya juga malah gak cut off. Padahal tahu arah topiknya udah mengarah ke situ. Bener, kalau emang minor juga ngapain nonton ASMR? It's weird. Yes, rata-rata kasus yang kayak gini korban malah ngerespon balik. Kok jadi disalahin korbannya, Jing? Kok malah nyalahin korban? Kok gawangnya jadi digeser? Kok kecerdasannya malah kayak Sora Ayame anjing? Apaan nih? Kagak kayak gitu nah. Si Arjun ngomong kayak gini, beberapa masih ada. Terus victimnya belum sepokap, belum ngomong. Simple karena belum atau karena memutuskan untuk tidak. Orang-orang kayak gini, intinya dia di sini ngasih tahu nih. Ngapain? Kan kalau korbannya kan bisa lari. Apaan? Orang ini nggak paham sama konsep dari ketimpangan relasi kuasa. Coba pelajari dulu deh ketimpangan relasi kuasa.
kuasa. Kalau misalnya kau nggak ngerti ketimbangan relasi kuasa, ada besar kemungkinan waktu kau kerja nanti kau bakal di-abuse sama bosmu. Dalam artian kau bakal overwork sering, bakal sering lembur atau apapun itu. Atau bahkan kau apa-apain, dianeh-anehin. Contohnya nih, aku nggak kenal ini siapa ya. Ini aku nggak kenal sama sekali. Ini namanya Mintocok. Dia ngomong kayak gini. Grooming itu nggak kerasa waktu kau masih bocah, dan akan masuk akal ketika kau dewasa. Kau bakal sadar kalau kau korban ketika dewasa. Dan aku bakal kasih tahu kau, waktu kecil dia udah digituin. Terus habis itu begitu gede dia sadar kalau dia, oh dulu ternyata aku diginiin. Dia makin lama makin sakit hati, makin sedih, depresi, tidak bisa menghargai dirinya, apapun itu. Di Indo, kau kalau nggak perawan, nggak dianggap, jing. Kau dibilang cewek murah, cewek rendah. Tapi ya karena mindset itu, ya kau begitu gede, kau jadi sadar, ternyata aku dulu korban. Terus habis itu pusing. Nih, ada juga nih dari Yuki Tiera. Sebagai korban, pas bocil, gua paham banget ini sangatlah triggering banget buat korban. Bayangkan pas kecil lu nggak paham, terus ingetan lu ada sampai lu gede. Dan pas udah lebih dewasa lu baru sadar lu adalah korban. Itu sakit men, beneran. Gua pun baru nyadar beberapa tahun ke belakang. Jujur, kepala sakit banget sekarang plus mual karena inget detail orang-orang itu gimana dulu. Kau pernah dengar ceramahku gak sih tentang cinta pertama? Cinta pertama itu ditakdirkan untuk gagal. Tapi meskipun cinta pertama itu gagal, kau let's say udah menikah sama orang di let's say 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kau yang pacaran sekarang, kau yang udah nikah sekarang, aku yakin kau masih ingat sama cinta pertamamu. Kau masih ingat sama siapa yang kau cium pertama kali. Kau masih ingat pertama kali gandengan tangan jalan-jalan sama siapa. Itu kenapa cinta pertama itu adalah kutukan. Karena kau bakal selalu ingat pertama kali itu siapa. Sama kayak kasus PK. Maksudnya kalau cinta pertama kan indah gitu ya. Toh kalau misalnya istrimu atau suamimu tahu kalau kau punya cinta pertama waktu SD, SMP, SMA gitu let's say, dia pasti haha iya lucu banget gitu. Karena kayak memori lucu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya PK, kau gak bisa ketawa-ketawa. Mau ngapain coba? Ngingat masa lalu kayak gitu. Ngeri lah. Oke, kita lanjut. Kita lihat permintaan maafnya. Kita nilai nih dikit-dikit. Halo semuanya, Sotachi dan Neonits menyampaikan permintaan maaf klarifikasi. Aku mengakui kalau aku memberikan fan service dan melakukan percakapan yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku menyadari kalau tindakan itu tidak pantas. Pada saat percakapan screenshot yang beredar tersebut terjadi, aku tidak tahu bahwa yang bersangkutan adalah seorang minor. Aku baru mengetahui hal tersebut setelah dibawa ke ranah publik. Akan tetapi, ketidaktahuan aku tidak aku jadikan alasan buat mengabaikan dampak dari tindakanku. Ini pure kesalahanku dan aku minta maaf atas apa yang sudah aku lakukan. Terlebih lagi sekarang, setelah mengetahui bahwa lawan bicaraku minor, aku sangat menyesali perbuatanku. Aku pribadi sudah meminta maaf secara langsung melalui chat. Ya baguslah setidaknya dia sudah minta maaf gitu. Dan untuk semua yang udah melakukan pre-order merch, di refund ya. Nice. Dengan izin dari yang bersangkutan, aku juga menyampaikan bahwa permintaan maafku udah diterima secara pribadi dan aku sangat berterima kasih. Dan aku ngerti di sini si Gandalf ngomongnya kayak gini. Kau minta maaf karena kau ketahuan, bukan karena menyesal. Kalau orang minta maaf karena menyesal, sebelum di call out ke publik, harusnya dia minta maaf duluan. Bukan karena diungkap di publik, baru dia minta maaf. Nah, di sini juga akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk mengakhiri seluruh aktivitasku sebagai Sota. Aku menyadari bahwa apa yang telah aku lakukan telah mengecewakan dan menghilangkan kepercayaan banyak orang. Dan aku tidak ingin menggunakan pesan ini untuk mencari alasan pembenaran aku menerima setiap konsekuensi. Mengakhiri seluruh aktivitas sebagai Sota, mau pakai username seaneh apapun bakal ketahuan sama gua. Gak bakal gua lepas kali ini. Oh, hanya berhenti sebagai Sota aja. Oh, tidak bisa begitu, Fer. Coba diralat lagi pernyataannya. Nah, habis itu kita lanjut ya. Nah, ini juga si Ica ngepost nih. Yang bersangkutan udah minta maaf seperti statement di post terakhir. Aku sama dia pisahin juga memang secara baik-baik. Tapi bukan berarti aku mengikhlaskan semua perlakuan dia ke aku. Makasih banyak buat yang udah care sampai nge-DM-in ke IG aku. Halo Ica, ini aku Nanda bla bla bla. Dia intinya minta maaf. Pesanku dengan aku cuma mau minta tolong kalau boleh tolong stop apa nih? Show more apa nih? Tolong kasih tahu aku apa yang kamu mau aku lakuin. Dan intinya di sini si Sotayo udah minta maaf ke Ica juga ya. Dan menurutku ya udahlah kalau misalnya kalian memaafkan ya udah gitu. Tapi kau harus paham nih, memaafkan bisa aja memaafkan, tapi dilupakan enggak. Maaf dan rekonsiliasi itu beda. Let's say kau bikin kakiku patah. Kill, aku minta maaf sudah bikin kakimu patah gitu. Oh iya, akan kumaafkan. Tapi apakah kita bisa berteman lagi? Bisa berhubungan lebih lagi? Enggak. Apakah akan kulupakan? Enggak. Maafkan iya. Cuma gak mau berteman lagi bisa. Ngerti gak maksudnya? Boleh gak seperti itu? Ya boleh lah. Manusia itu emang harus pendendam. Harus nyimpan dendam. Kalau gak nyimpan dendam bukan manusia. Malaikat loh. Jago soalnya. Aku mau nge-call out satu lagi ya. Menurutku ini yang bener-bener tweet orang yang bener-bener bikin aku kayak jing. Ini orang enak. Ini Sota enak banget anjing. Nanda kon.
Udah gua duga firasat dari dulu nih anak rada gak ada mannernya kalau ngomong. Gua tahan karena mungkin dia sama gua ngerasa santai atau gimana. Tapi belakangan emang bahasanya suka kurang ajar. Gak ada sopan santunnya kalau butuh sesuatu. To be honest, si biru ini jarang bilang makasih atau respect lah minimal. Abis ngirim file bilangnya gitu doang jing, cepet anjing dan sejenisnya. Gua tahan bla 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 bla. Intinya Sota ngirim kayak gini. Gitu dong jing, cepet. Aku nggak tahu cara bacanya. Mungkin kan nadanya Sota kan mungkin dia lebih halus. Gitu dong jing, cepet. Atau mungkin kayak gitu dong jing, cepet. Mungkin diantara kedua itu. Nih, tambahan doxili dikit karena ini sebagian aja. Nono ya, gak kayak gini kalau minta tolong. Semoga aja gak kejadian sama artis manapun. Besok bisa nggak thumbnail? Bisa nggak asu? Damn. Aku kerja sama Dika, sama Rembon, sama yang lain gak pernah sih kalau ngomongin kerjaan kayak gitu sih. Anjing sih. Mana thumbnail? Woi, mana babi? Anak babi emang. Bangun tolol. Anjing, udah siang gini. Mau live, kagak ada thumbnail. Tai. Woi, Pepe. Babik. Bener-bener anak dajal. Anak dajal mau live siang, kagak jadi babi. Oh, naik gunung aja berarti ya. Sampah, tapi sampah. Kayak lu, sampah. Dia sendiri ngomong ya? Makin di scroll makin kurang ajar, jir ternyata. Biadab anjing, jahat banget. Sampai sekarang aku kerja gak pernah kayak gitu, Jing. Maksudku bercanda deket-deket, cuma aku gak kayak gitu. Wait, ini aku gak tahu. Ini aku gak tahu keasliannya ya. Cuma kau bisa ini yang ngirim namanya Yin Lumi. Halo semuanya, aku di sini izin speak up selaku korban VTuber berinisial S atau N. Aku sudah mengenal beliau 2022. Ya, nye bohong ya, bicik, nye istighfar stiker musuh. Mengapa semua ngamat biar nggak banyak omong. Ya deh, suka-suka Sota. Mengapa semua ngamat. Salah mulu perasaan, cukup mataku ternodai. Hah? Lah mesum, dih. Aku aduin mama. Sayang buruan sini. Muah. What the fuck is this? Halo Ara, halo, kenapa so? Kamu kangen ya? Kangen lah, kamu gak pernah datang lagi ke stream. I'm sorry, aku sibuk hehe. But anyway, maafin Sota kalau ada salah sama kamu dulu ya. Lagi rame kasus VTuber soalnya mereka kayak minta aneh-aneh ke followersnya yang di bawah umur. Jadi di sini Sota minta maaf kalau ke Ara, kalau emang Ara tidak keberatan, tolong maafin Sota ya. Oh gitu, it's okay so, kamu gak ada salah kok sama aku. Terus ini apa? Hai guys, aku mau posting bukti lain aku punya. Maaf ya berantakan soalnya gak kuat banget liatnya. Udah kamu tidur gak ngantuk? Iya nanti belum, makanya buat ngantuk ini emutin. Idih emutin sendiri. Bentar aja sayang, habis itu bobo ini. Nah udah udah tegang loh, ayo Jong. Hah? Ini roleplay? Ew, what the fuck? I'm not gonna include this shit, man. What the fuck? Sorry, ini kita mesti perjelas lagi. Ini sama-sama mau atau enggak? Itu yang pertama, lagi pacaran atau enggak? Kalau misalnya mereka pacaran, sexting kayak gini menurutku kayak ya udah. Ya 13 tahun. Hah? What the fuck? Anjing goblok banget anjing. Hell nah. Pacaran wajar nggak begitu? Wajar. Kok nggak pacaran pun selama sama-sama mau wajar. Tapi kalau nggak sama-sama mau, itu tolol. Tapi kalau misalnya kau begitu ke bocil, lebih tolol lagi. Nih, aku mau kita baca tweetnya dari Airi Cordelia. Kalau kau tanya ke aku, seberapa takut aku sama Airi Cordelia? Dulu waktu CF, aku sempat ngira mereka berteman berdua nih, Airi Cordelia sama Chairul Aki. Di mataku mereka kayak bocil. Aku minta foto ke mereka ya takut anjir. Tapi sekarang aku udah berani nge-DM sih, atau misalnya nanya-nanya, jadi ya udah. coba tapi dengarkan ini baik-baik. Can I be real a second? Yang barusan terjadi itu ngasih damage ke mental health-nya dia. But somehow I just can't look away from the post. It's also opening up my eyes and helping me realize that I've been a victim. Trauma from things like SA grooming are very real and it grows with you until you're an adult. As a child, you really just you don't know shit and believe whatever the older person tell you is right and wrong. Oke, basically dia mau ngasih tahu dia itu korban dari SE atau grooming, dan dia itu ya dia ngasih tahu pada dasarnya kau waktu sekarang mungkin nggak sadar, kalau masih bocah nggak sadar, tapi kau berkembang dengan itu kayak berkembang sampai dewasa nanti, karena kalau orang tua yang ngasih tahu bener apa segala kayak ya tadi ketimpangan kekuatan relasi. Sumpah kepala aku pusing ya. Aku nggak gimmick. Aku nggak sadar sampai udah tua, dan akhirnya aku sadar I perceive myself is so fucked up because somebody managed to control my vulnerable teenage brain. Womp. Please stand with the victim first, especially if they are a minor. It took me almost 10 years to realize that I was truly a victim. Dia bilang butuh 10 tahun
untuk sadar kalau dia itu korban. Makanya aku nyimpan postingan ini, mau ngasih bukti aja. Kok bocil belum tahu gitu. Ini dia aja, Airi Cordelia aja. Dia sadar 10 tahun ke depan. Dan kayaknya aku tahu deh siapa, cuma aku nggak berani ngomong karena aku nggak mau bikin orang pusing ya. Masih banyak yang jadi korban tapi tidak berani speak up. Ini salah satu korban, tolong bantuannya teman-teman. Aku pernah jadi mangsa tapi bukan mangsa, ngerti nggak? Jadi mangsa tapi bukan mangsa. Pas kapan? Pas 2025. Aish, tuh orang mainnya rapih amat. Perasaan 2025. Kalau 2025, jing berarti dia selingkuh ya anjing. Goblok banget. Kalau 2025 berarti dia selingkuh, jing. Waktu itu follow-followan si Sota di IG, terus aku post story IG. Nah, pas udah post itu Sota balas story aku. Terus so pretty, your lip must be pelampi. Ya udah, aku kira cuma pujian kan. Di situ aku juga senang karena di notice. Nah, aku bilang makasih di situ, soalnya Sota bilang gak usah terima kasih. Tapi bener loh, lip kamu kayaknya pelampi banget jadi pancake. Di situ aku udah merinding. Aku denger Sota korban maksudnya udah banyak, ternyata kamu kena juga. Terus kayak waduh terus gitu sih Sota malah gimana ya rasa bibir kamu gak berani speak up doang. Tapi bener lip kamu kayaknya emang sepelampi itu. What the dulu pernah jadi korban, awal-awal aku juga nolak, terus digiring. Jadi makin ke belakang, digiring mana? Too much going on. I cannot. Ini satu quote yang kusimpan dalam hati banget nih dari Kawi. Boleh sang asal sopan. Boleh sang asal sopan. Meskipun itu rada tolol, cuma maksudku boleh sang. Asal jangan dilebih-lebihin aja gitu. Jangan, kau mau cabul boleh, mau apapun boleh, selama itu masih dalam pikiran. Tapi kalau udah dilakukan itu kau tolol. Kau membayangkan dirimu ngentot sama Donald Trump juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan gak dilakukan beneran. Izin sopan ya Fotayo, makasih sopan. Ntar aku tutup videonya dulu. Kasihan Kadal, video kelamaan 1 jam 30 menit. Dan ya udahlah ya, itu aja untuk videonya. Sebenarnya masih ada banyak yang belum ke discover ya. Kalau misalnya kau mau tahu asiknya gimana, ya kau bisa datang ke stream. Ini ada beberapa orang yang ada di stream. Tapi gini, pesanku terakhir kali adalah hati-hati di internet. Sumpah, kau kalau digodain sama cowok, udah langsung blok aja. Kayak ada orang nih, ada cowok penonton ada streamer nih, kau penontonnya gitu. Terus dia ngegoda-godain kau, ngedeketin kau. Ya sebenarnya kalau kau misalnya berdua pacaran sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kau kayak ternyata masih bocil gitu, atau misalnya kayak kau nggak paham sama ketimpangan relasi, kau nggak paham sama posisimu, atau bahkan kau jadi bucin tolol yang nggak ngerti konsep ketimpangan relasi, sekali lagi stop. Jangan mau dideketin sama streamer kesukaanmu, kecuali kalau kau sadar posisimu dan kau yakin kau nggak dimanipulasi dan nggak mau dianeh-anehin. Kalau kau dewasa dah, yang penting punya otak. Ini masih banyak men. Kau kalau mau tahu lebih lanjut kau cari di stream ya anjing, what the fuck. Dan itu aja dulu, dadah.